الرسول بحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري ورزقنا فهم قوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لا إله إلا الله أي لا واجب الوجود إلا الله الواجب الوجود. لا مستحقا للعبادة بحق إلا الله المستحق للعباد بحق. Makna lain daripada la ilaha illallah yakni la wajib al-wujud, tidak ada yang sebenar-benar wajib adanya, illallahul wajib al-wujud, bahwasanya hanya Allah jualah yang sebenar-benar ada atau yang wujud. Jadi isi lain daripada la ilaha illallah, selain daripada tiada Tuhan selain Allah, maknanya tidak ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Secara tauhid memandang tidak ada, yang ada hanya Allah, itu maksudnya adalah yang ada di alam semesta ini itu semua nyata bikinan ulahan Allah Ta'ala. Kalau secara pandangan ma'rifatnya, alam yang nyata yang kita lihat ini adalah majaz, ya kan? Lain yang hakikinya, artinya bukan yang sebenar-benarnya. Karena yang namanya majaz ini hanya kenyataan. Namun setiap yang nyata ada rahasia di dalamnya. Rahasia inilah yang disebut hakikat. Maka memandang hakikat ini disebut dengan ma'rifat. Pandangan ma'rifat itu memandang dengan sir hati, atau disebut juga dengan rahasia hati. Kalau memandang dengan rahasia hati itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Bingung kan? Belum dibingungi kan? Usolli fardul maghribi tuniyat motor. Sengaja aku sembahyang fardul maghrib berarti itu hatar hati. Hati hatar itu ucapan hati. Rahasia hatinya sebelum pian usolli, baru orang pengajian maghrib sudah ada terlintas anak saya maghrib, itu rahasia hati. Jadi rahasia hati itu ada terdahulu sudah, sebelum adanya pekerjaan mulut, sebelum ada pekerjaan hatar hati. Itu ngaran rahasia hati. Maka memandang yang ada hanya wujud Allah Ta'ala itu memandangnya dengan rahasia
rahasia hati, memandangnya bukan dengan pandangan hati. Hati itu menyatakan misalnya gunung atau pohon jar hati nina ulahan Tuhan, itu hatar hati masih cuma selamat sudah dari syirik. Nah, jar hati nih nina bikinan Allah, nina yang menggerakkan Allah. Nah itu bahasa hati, ini ngarannya hakikat, ini ngarannya hakikat, tapi masih terpandang majasnya. Memandang gunung hanya ingat bahwa gunung ini ulahan Tuhan, itu pandangan hati ngarannya hakikat. Tapi kalau pandangan ma'rifat la maujud bihaqqin ilallah, tidak lagi yang ada yang nampak ini dilihatnya langsung memandang kepada Allahnya. Maksud Allah di sini itu nisbatnya kepada 4 huruf dalam kalimat Allah, ja, sifat, asma, af'al yang dilihatnya. Nah, ja, sifat, asma, af'al. Artinya umpama melihat gunung, yang dilihatnya pada gunung itu perbuatan Allah, perbuatan Allah menyatakan sifat Allah, sifat Allah menyatakan asma'nya Allah, asma Allah menyatakan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la nadharu fi kulli syai'in illa nadharatullah. Tidak ada yang melihat pada sesuatu kecuali yang ada hanya Allah. Jadi Allah tadi katakan bukan gunung tumbuhan atau di gunung ada Tuhan lain, tapi nampak sifat, asma, af'al dan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung nampak lihat itu perbuatannya, ya Allah. Nah, perbuatan itu ya Allah yang maulah, itu kan nampak pada gunung ini tadi, af'al namanya itu kan. Lalu nampaknya gunung sebagai bukti Allah yang menjadikan, lalu menyatakan sifat. Kenapa? Karena mustahil gunung yang kokoh, yang hebat, yang tinggi dan kuat ini yang maulahnya mustahil orang yang bersifat lemah. Gitu adalah mustahil orang yang bersifat bungul, mustahil orang yang bersifat kadang melihat mendengar, pasti melihat mendengar ilmu dan bersifat qudrat iradat. Sifat sudah ada di dalam rahasia af'al tadi, maka setiap sifat mengandung rahasia asma. Pasti yang maulah itu berpangkat maha mendengar, maha melihat, maha hidup dan sebagainya. Di balik asma tadi pasti ada rahasianya, yaitu haknya kita tuh orangnya. Namun orangnya laisa kamil bihi syai'un. Paham? Kira-kira itu yang mewujud kita tadi. Hakikat dulu memandang oleh gunung ini ulahan Allah Ta'ala. Ma'rifat menyatakan, makanya ma'rifat rahasia hati menyatakan dengan kebenaran bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la mawjud bihaqqin illallah. Maka hendaklah engkau ketahui setiap yang ada pada alam semesta ini, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, maka tiada lain diawali dengan adam makhluk, lalu wujud, lalu adam lagi. Artinya setiap yang ada pada alam ini hakikat itu majas saja, diawali dengan keadaan tiada. Asalnya tiada, ya Allah, nah goib lah bahasanya. Lalu ada gohir. Tapi di balik gohir tadi, yang gohir ini menjadi rahasia. Yang gohir menjadi rahasia. Kayak apa bro maksudnya? Buah pisang ya belum. Ya Allah, dibungkus lawan kulit pisang. Berpisahlah pertama atau ada. Bila yang memegang pisang, pasti terpegang dua kulit pisangnya. Nah, yang mana ngarannya pisang? Ngarannya pisang yang mana? Dalamnya lah. Kalau di luar tubuh kulitnya. Tapi bilangnya sesama tetap lawan isinya tadi, tetap dikira orang pisang juga.
karena masih bersama lawan pisangnya. Begitu dipisah, nah ini isinya baru nyata wujudnya ini kulit pisang. Yang mana pisangnya tuh yang isinya dari itu nah. Ya kan? Setiap yang nyata pasti ada rahasia. Pasti ada rahasia. Pada wujud pisang nyatanya kulit pisang, rahasianya isinya itu namanya pisang. Wujud kita manusia pada goyangnya kepala tangan betis. Yalah, rahasianya disambat roh. Menyatu lawan roh, kita melihat seakan-akan yang melihat itu mata, yang berjalan betis, yang bergerak tangan. Begitu mati terpisah, bangkai jalannya jasad tadi atau mayat. Nah rahasianya mana? Ya roh tadi itu. Rahasianya adalah roh kita itu. Asalnya tiada, lalu ada, lalu kembali kepada tiada. Paham kira-kira? Asalnya kita tuh roh, kalau lihat kayak apapun, lalu jahirlah batang tubuh kita. Yang tiada tadi tetap mesra pada batang tubuh kita, tapi kembali lagi pada tiada. Begitu mati. Begitu mati kembali pada artinya kita kalau lihat lagi sudah menjadi rahasianya ngarannya hakikat. Rahasianya hakikat di dalam rahasia batang tubuh manusia. Nang ngarannya roh tadi ada qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Paham kira-kira di paham? Yang jalur umpama gunung tadi itu tujuannya hakikat di dalam gunung tadi itu ada qudrat, iradah, ilmu, ya Allah, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 20 itu ada di dari gunung tadi. Paham kira-kira ini kan menjadi rahasia, hanya si hati yang menyatakan. Sama kita nih, Allahu Akbar, ya lah, yang wujud yang kita lihat si Abdul, si Ahmad, si Usuk yang dilihat. Namun makna hakikinya yang kita pandang itu kada lain Allah, karena di balik si orang kita ini atau kita tuh nyata wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu nyata pada roh kita. Ada qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Jadi waktu kita beramal yang kita pandang secara hakikat itu roh kita, jangan kita pandang batang tubuh kita. Maksudnya secara pandangan hati, cuma secara mata ini yang kita lihat awak kita. Namun roh kita menyatakan, oh nama gerak ini roh itu kan lain perbuatan Allah juga. Pahamlah kita? Pahamlah. Gua minum nah itulah inilah wujud kita itu. Jadi pandangan hati ini, makanya hukumnya bila secara hakikat dan makrifat itu hanya pandangan hati. Kadang kalau dikeluarkan menjadi hukum fikih sudahnya, ya yang bisa bersaksian loh. Nang menggerakkan Allah, jadi kan awal tuh. Nang melihat Allah, terus lagi pemakaiannya itu musyahadah aja lagi, pandangan batin aja lagi. Nah, pakaian musyahadah itu tuh diam, dalam artian muntung yang berdiam, yang menyatakan lain lagi mulut, tapi hati kitanya bahasanya hati Pak. Namun hati itu makhluk juanya, la haula wala quwata juga. Tetap yang menyatakan itu rahasia hati disambat roh pada insan. Inya yang melihat, nah gitu lah. Inya juga yang menyatakan. Dalilnya la ilaha illa ana. Kedatangan ada itu atau kedatangan Tuhan selain aku juga punya. Nah itulah la ilaha illa ana, pengakuan bagi Allah Ta'ala. Fa'buduni, sembah aku. Bahasanya lah, artinya musyahadahkan aku, lihat aku. Karena hakikat orang ibadat itu adalah ma'rifat, arti ma'rifat mengenal, arti mengenal menyaksikan.
Wa aqimis sholata li dzikri, mengenal aku ya Tuhan adalah sholat. Namun sholat itu rahasianya melihat aku juga. Melihat aku, li dzikri itu melihat aku. Nah ini, jadi tidak ada lagi yang dilihat, yang lihat Allah. Li dzikri tadi itu. Yang lihat aku juga kata Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dalam tauhid itu la ma'budun la mawjud, kadang ada pada hakikatnya Allah juga. Faman yarju liqa'a rabbih, siapa hendak bertemu lawan Tuhannya, falya'mal 'amalan shalihan, gawi-gawian amal saleh, wala yusyrik bi ibadati ahada, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bila hendak bertamaku ya Tuhan, gawi-gawian dengan amal soleh, jangan sekutukan aku. Artinya apa aja gawian amal soleh, bila ada dua di dalam pandangan, ada bakalan melihat wujud Allah Ta'ala. Wala yusyrik bi ibadati ahada. Kalau hendak melihat wujud Allah Ta'ala yang ada hanya Allah, jangan sekutukan Tuhan. Artinya apa? Jangan lagi melihat ada majas pada pandangan hati itu. Jangan lagi terlihat kita, jangan lagi terlihat si A, si B, terlihat ini. Itu menyebutkan seruan hilangkan yang ada nih, fana akan hancurkan dalam pandangan kita. Insya Allah yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah itu, siapa Tuhanmu? Dan mereka tukar nakir di dalam kubur. Aku sudah di dunia la wujud ilallah, yang dipandang ada hanya Allah Ta'ala. Yang menakuni siapa? Yang menakuni itu siapa? Yang tak wujud, kalau yang ada, orang ada hanya yang menanya siapa, yang menjawab siapa. Aku mungkin melihat bukan nakir dan menakuni kedua wujud. Apalagi aku merasa seseorang yang menjawab dua wujud Allah Ta'ala, sedangkan Allah menyatakan nama wujud ada aku aja. Berarti kan menakuni hakikatnya Allah yang menjawab Allah juga. Ya mutul mar'u ala ma'asyarih, sudah tuh. Orang tuh apa kebiasaan pandangan batin waktu hidup itu juga yang jadinya yang kebiasaannya mulai di dunia kebiasaan hati kayak apa, sakaratul maut itu juga datang, nang mati itu juga. Makanya orang ma'rifat itu bila di dunia ma'rifat, di dalam kubur bertambah ma'rifatnya, bertambah ma'rifatnya. Ya, itulah mawujud. Jadi kita tuh berpandangan berpandangan pana akan diri kita dalam musyahadah hati kita tuh ada. Ya, dan Nabi motor qabla tamuta, matikan dirimu sebelum kamu mati. Dirimu sebelum kamu matikan. Ya ini tadi benar. Melihatlah hati mati itulah kedada pada pandangan hati kita. Yang wujud hanya Allah pada perbuatannya nih. Ini yang kita gaul. Itu aja lah kita ingat, itu aja yang kita pandang. Bukan menganggap ini jadi wali. Itulah kedua oleh Allah Ta'ala menunjuk ini sifat yang 20 itu kenyataan daripada satu sifat yang wujud itu tadi itu 19 sifatnya kembali kepada satu sifat yaitu wujud. Makanya sifat wujudnya aja kita bisa memakai simpul 20 sifat itu sudah simpul semuanya. Ada pun yang lain-lain aja, karena bila ada wujud pasti sudah Quran tidak bapak mukhalafal awal sudah satu wujudnya aja. Nah maka memandang wujud diri, memandang wujud Allah itu kedua dulu jauh-jauh karena diri kita aja dulu. Lancak aja kita mulai sampaikanlah bukti wujud Allah Ta'ala kepada kita, karena wujud Tuhan itu rahasia. Yalah, laisa harus bang ya Allah. Nah jadi yang alam yang batang tubuh kita ini Pak, gua itu akalnya aja, kenyataannya aja. Apakah wujud Tuhan ini kada? Kayak apa rahasia Allah Ta'ala? Coba ini kenyataannya. Kalau ada rahasia, ada tahu rahasia Allah apa? Kalau kamu sifat rahasia, ya jangan perhatikan, musyahadakan, rasakan napas keluar masuk tulang.
tahulah bentuk napas kayak apa, tahulah model napas kayak apa. Tiba-tiba napas menyatakan wujudnya, melihat, mendengar, bergerak, ini itu. Dari situ aja rasakan tuh jangan diobati, jangan diulang. Kalau merasakan, kalau merasakan itu berapa ya kita merasakan ya merasakan. Aku kita terulang orangnya rasakan. Tarki tarazul banyak naik turun. Ini jangan ulun pernah sampaikan Islam merah itu katanya yang malam itu aja 27 aja aja setiap waktu Islam merah bila naik memandang kebesaran Tuhan, bila turun menyaksikan kebesaran Tuhan juga. Nyaman naik. Ya lah. As-salatu mi'rajul mu'minin kira sebanyak itu mereka orang baik beriman isyarat tarkinya Allahu Akbar naik ya kita tahu ya kalau linuriyahu min ayatina Nabi Muhammad Islam merah akan melihat kebesaran Allah Allahu Akbar nyata kebesaran Allah Ta'ala hidung kau bergerak tangan yalah yang menyaksikan siapa subhanahu wa ta'ala hambanya yang mana hamba pada diri kita adalah ruh kita. Kenapa ruh dikatakan hamba? Kulli ruhin min amri rabbi, ruh urusanku mendiamakan menggerakkan aku ya Tuhan. Lagi datang yalah yang mana pada makalah sekuning ini nih Allah benar yalah. Dan kita nazar lepas terus merasakan tahu aja bila naik dikirnya bila keluar Allah mau disambat terus lagi sampai cukup tahu aja Allah itu di dalam rahasia hu itu huwal awal huwal akhir huwal zahir huwal batin yang hu ini disambat Nur Muhammad pada kita ya roh yang kenyataan dan sifat asma'ah yang lain sudah salahlah punya paham orang kepada aku Allah salahlah ada salah belum paham karena yang mengaku aku tuh rahasianya ya roh tadi itu karena roh ini kenyataan Allah roh tadi sifatnya la haula wala quwata illa cuma cukup tahu aja jangan aku Allah tak orangnya maksud Allah ini bukan aku Tuhan lainlah katakan aku Allah itu aku kenyataan sifat asma af'al si Tuhan makanya kita ini madhar wujud kenyataan wujudnya Allah bila wujudnya itu gaib bila nyata ada lain Nur Muhammad zahir batin si Tuhan Nur Muhammad sudah ayo sudah situ biar iyalah si Johir ngarannya si Adul awaknya tuh namun hakikatnya kan lain Muhammad juga. Kenapa? Karena batang tubuh Adam itu ditepat daripada empat bagian tanah nih tadi namun tanah itu tadi itu hakikatnya dimesrakan lawan huruf mim ha mim dal Muhammad yang ada kelihatan si Abdulnya namun sebenarnya hakikatnya itu Muhammad juga Muhammad Dohir sambatannya Muhammad Dohir makanya awal isyarat mim kepala awal petangan ha timbul mim batis dal gawian Muhammad itu sebutin aja wasjud wa qatarin sujud dari gawiannya kenapanya sujud karena nang dipandangnya tuh ada lain kebesaran Allah aja itu gawian Muhammad itu sujudnya cuma bukan berarti kita sujud terus maksud sujud itu ini Muhammad tidak sebagai bukti tanda dan ada kebesaran Allah aja makanya Nabi waktu lahir dan kadang sujud itulah gawian Muhammad sujudnya arti sujudnya apa bila ya kenapa Rasulullah sujud karena Rasulullah mengatakan ini wajah tuh wajahnya di fatras samawati wal ardh karena yang melihat si Muhammad itu hanya kebesaran Allah jadi kalau ada bertubuhkan Muhammad jangan lagi terdinding dan dipandang untuk kebesaran Allah aja
Sebagian Muhammad dohir nina, ya Allah, si Muhammad nih petang tubuh kita nih karena bukti kebesaran Allah Taala yang menyatakannya tadi, ya rahasia pada kita di sana ruh kita nih tadi tuh. Maka walhasil simpulnya fakul la maujud benda yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan usah banyak panggil amalnya itu tuh berdiam aja, dia duduk muka rumah di ujung mana. Duduk aja. Panggilnya usaha aja gitu Pak ya baca. Makanya Nabi menyatakan dia tuh amas ya Nabi, sedikit bicara perak ya banyak pandir Pak besi Tuhan diam aja Nabi emas. Nah diam di sini ya itu pemahaman, ada diam yang diam secara manusiawinya, ada diamnya diam musyahadah. Dia macamnya panggil tulang orang bertahlilan duduk situ tuh dia. Ya kurang berjikir sih kan banyak berjikir dia biasanya kan kalau kepalanya bergerak. Tapi hati orang yang berzikir mendengar di sini la ilaha illallah, mendengarnya itu karena di sini melihat bukti yang ada hanya Allah. Dia musyahadahnya ada amal zahir, ada amal batin. Amal batin inilah pandangan batin namanya, disebut rahasia. Maka apabila sudah yang engkau pandang itu tiada lain hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hancurlah dirimu. Inilah yang dimaksud fana akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hancur, fana, mati sudah hakikatnya kita deh. Mati secara makna secara hakikat matinya. Ya lah, mati secara hakikat bukan secara maknawinya itu karena mati nanti bisa jasad roh. Manawi dulu, matinya dulu, bulik dulu sudah hakikatnya. Ilallah kembali kepada Allah sudah. Ya jangan dia sudah orang pakai itu pampainya tahu bila bulik sudah. Tahunya lah bila bulik itu, yang makanya sudah berwasiat. Misalnya di bawah anak bulik tahu berwasiat sudah. Nah, aku di sini kan lawas lagi ngerasain sudah. Paling kan seberapa bulan jadi dia boleh dah. Bagaimana katakan lah, ya lah. Wasiat presiden. Tahu apa sudah? Tanah yang belakang rumah presiden. Yang pohon mangga. Ada batasannya pohon mangga sampai pohon tiwadang ini katakanlah itu tanah orang ya dijual presiden. Artinya ini aman wasiat orang itu tidak boleh tahu sudah. Yang mengabarakan itu kan hidup. Yang hidup mengabarakan berpasan di pada ini lawan si jasadnya nah hati yang tidak boleh kan. Ya kan? Makanya orang-orang awal itu mati duluan sebelumnya mati. Jadi sudah terpisah antara jasad lawan roh tadi itu secara hakikatnya begitu hendak mati secara manawi yang bujur-bujur terpisah dari setelah roh tahunya karena ada habarnya sudah dihabari tahu ya, boleh ada tuh amaliyahnya karena sudah sampai waktunya tuh 40 hari lagi ada tanda tahu sudah apa amaliyahnya ya lah Allah kayak pikirnya sudah karena umur 7 hari lagi tandanya apa pikirnya lagi sudah. Karena tinggal 3 hari apalagi zikirnya, tinggal sehari apalagi zikirnya. Ada semua tuh apa cara-caranya tuh. Nggak boleh tuh orang lah zikir-zikirnya tuh. Karena tinggal sehari pulang di dalam kitab tuh pelajaran tuh menyatakan datang karena wujud kita ini datang berdiri di hadapan seorang melihat ya wah kayak kita juga seorang ini misalnya meninggal di umur 60-70 kalau tuha atau muka keriput sudah tenang datang tuh andong pada kita umurnya antara sadasir warbain antara 30 lawan umur 40 yang datang di hadapan kita melihat itu kan hingga tuh hilang karena orang berkira itu ada
yang serap sama orang itu hilang katanya. Di antara tandanya itu nah, ya kan? Itu diri kita yang sebujurnya itu datang tadinya menyatakan kawan kita tuh. Nur Muhammad itu ada berubah-ubah, makanya dia Nabi umur umat itu antara 30 lawan 40. Nah itu umur umat Rasulullah antara 30 lawan umur antaranya itu nah. Itu yang dikatakan hakikat diri kita yang disebut Nur Muhammad ya roh pada kita itu tadi itu. Johirnya ya mau kita rekenan johirnya aja nih. Johirnya karena johir kita ini berubah-ubah mulai ke kanak muda sampai ke rumah kalau itu kan berubah-ubah. Udah dia berubah-ubah kan berubah itu batang kubur nih. Karena ini makhluk karena ini sifatnya Adam. Dari ke dada kembali ada lalu kembali kepada tiada. Nah sebelum kembali kepada tiada itu bersifat baharu. Asalnya bagus rusak, asalnya baru berburuk. Nah ini ya batang tubuh kita nih. Jadi sebut-sebut diri kita tuh ya itu tadi itu roh kita nih tadi wujud diri kita. Maka pandanglah roh itu yang hidup, roh itu yang melihat, roh yang bergerak. Roh ini ya urusan Tuhan menyatakan itu sifat asma afalnya berarti yang ada perbuatan Allah kita berikannya panggilan musyahadah jadi kita musyahadah maka menyatakan rahasianya tadi pada pandangan batin zikirnya pada kita ya nafas keluar masuk sedang aja kalau sudah umur sudah dipakai dan aja mudahan kawan mau pakai kau mengamalkan ibu-ibu harus lagi berkaji belajar masalah haid nifas ada di stok lagi gitu ya itu lagi dah tafakur sa'atan khairan minad dunya wa fiha ujian Nabi orang berpikir bertafakur sesaat jauh lebih bagus daripada dunia dan isinya. Hadis lain lagi tafakur sa'atan khairan min ibadatis salat sebentar pakur sekejap sentuhan saat sesaat saja jauh lebih hebat daripada ibadah setahunan. Tafakur di sini apa? Itu tadi itu mendiamkan diri yang disaksikan Allah. Jangan karena dijauhi habis sembahyang sentuhan antara mendiam. Kayak apa caranya guru? Caranya itu yang pernah ulun dapat dari guru sebelum bertafakur baca la ilaha illallah dulu. Ketiga kali baca apalagi ini jadi wiridan sudah sallallahu alaihi wasallam ya Allah biar aja la ilaha illallah baca 3 kali memajam mata la ilaha illallah sampai 3 kali la ilaha illallah dan terakhir sunnah jadi panjangkan la-nya nah di dalam la yang panjang tadi kita sudah berpandangan secara hakikat bahwa yang ada itu Allah paham tadi sebagian maksud Allah itu sudah bukan Tuhan di awal kita tapi sifat asma af'alnya benar. Ingat tak kalau roh seorang itu langsung wujud diri karena seluar keluar di kenyataan roh mendengar kenyataan roh la ilaha illallah dia lagi sudah diam tadi jangan bersuara jangan berpandang lagi rasakan aja nafas keluar masuk rasakan bila naik zikirnya bila keluar Allah cukup tahu aja ini kenyataan lah bersama Allah karena dari roh ini seorang melihat mendengar berkata-kata yang menyatakan benar dan ilmu sama 7 sifat kita tidak hancurkan batang tubuh lain ikam makna hidup itu lain ikam betul tapakur kan baru pada rasakan ini kadang melihat wadah bahwa di mana jepen nggak ada pun ingat kadang mesti harus sembahyang harus duduk di muka rumah di muka TV kan di ruang tamu bila ingat rasakan itu satu tempat ini kodim sudah hati kodim itu kekal masuk kekal di sini bukan Tuhan lah masuk kekal di sini kekal Tuhan adalah napas di besetok keluar masuk dengan sendirinya berjalan sholatnya ini yang dikatakan Allah Ta'ala qul huwallahu ahad kata ayat Muhammad Allah Ta'ala qul huwa Allah lalu dikiranya Allah Muhammad dan pada Rasulullah asalnya pada diri kita insya Allah Muhammad pada roh tadi
inggih pian jangan wakai ilmu kayak ini pian umur 10-5 tahun udah buka dapat di tengah malam. Ya kalau mulai pukul 8 ya sini datang wadah baru 9 mana ada kesek-kesek pasal pakai 4 euro nih tahu ini kesan dunia ini berokokan kopi mak sudah habis 2 cekok pukul 3 aja buka ilmu itu kan datang sebab bertahun-tahun dulu artinya apa lawan kita memang sudah masanya Nabi itu membagiakan warisan rahasia sini dan Nabi sudah warisan untuk membagiakan ilmu kotor laksana barang berada dan bercecer siapa anda putiki bila ada dan ada kita mau putiki tinggal kita aja lagi hakun kadanya memakai tinggal kita aja hakun kadanya melakukan sudah karena ilmu kedua ini menjadi rekan-rekan kaulingatan rahasia lagi sudah ya Allah kita nak menutup-nutupi di HP berhambur orang menyampaikan ilmu ini ya orang ditutupi cuma kan bagus secara langsung lain juga orang di HP itu hanya menguatkan paham aja kita menguatkan meyakinkan itu aja orang boleh sembunyikan amun dasar Tuhan itu menghendaki paham memakainya itu aja lagi sudah al-ilmu nurun la nurullah ya la yudalil awsi karena hakikat ilmu itu nur dan nur Allah ini kan diberikan lawan orang-orang sembarangan apalagi orang maksiat kayak apa ujar ulama kita ilmu hakikat itu laksana intan permata yang jangan dan ada mungkin Tuhan hendak diwadahkan rigat apalagi dipaksa karena benar-benar ada maksudnya apakah di benar maksiat kayak pelajar hidup belajar ma'rifat hakikat amun hati sombong ujub pria merasa hebat mulia ada dalam Tuhan dari hakikat ma'rifat itu paham aja yang ada hanya Allah yang adalah tapi perasa hati ini masih merasa seorang yang berilmu merasa seorang yang alim ada bakalan sampai kepada hakikat ma'rifat jadi cara menghilanginya itu tadi itulah cara di antara caranya duduk la ilaha illallah dia ulun rancak ulun pamakan galak seandainya naik ada turun lagi napas kabar ambun turun kada naik lagi kabarnya berarti dia sakti bergantung lawan hidup biar roh nah sedangkan belum ditahu aja jalan itu urusan Tuhan kenyataan Allah nah sampai dia harus lagi bunyinya sudah loh paham kira-kira lah rahasia ini musyahadah jangan diucap jangan dipandang duduk rasakan bukan hanya di luar sembahyang waktu sembahyang tambahnya ya lah mudah-mudahan Tuhan berikan paham lawan kita Allah persiapkan hati kita dimasukkan ilmu ma'rifat kepada batin hati kita mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirah mudah-mudahan batin mudah kita bisa berkumpul bertemu lagi di pengajian yang akan datang amin ya Allah ya Rabbal Alamin sebelum doa sekarang dulu ulangilah anda paham kami katakan itu hingga sembahyang nah baca la ilaha illallah 3 kali imbah itu dah mata tutup untung rapatakan ialah amun kawan gigi ulang giginya gigi rapatakan juga di dalam dah jangan berbunyi-bunyi lagi sudah cukup biar rasakan aja nafas dan turun naik bila naik pikirnya jika keluar Allah ini menyatakan aku ilmunya Allah arti ilmu itu kebesaran Allah itu ya sifatnya untuk irodat tadi itu sudah nah rasakan aja sudah seberapa lawas dulu terserah dia 5 menit 2 menit 3 menit terserah dia ini karena zikir tanpa korban lah itu aja al-fatihah Alhamdulillah wasyallahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim إياك نعبد وإياك نستعين وصلى نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى آله المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا بسالنا بطاعتك وأعمر قلوبنا بحكمتك وأعمر أرواحنا بمعرفتك وأعمر أسرارنا بمشاهدتك بركتك وبجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد وعلى وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Inna minhum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah. Maaf perayaan berkah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.